Saya memukul anjing. Ini adalah kalimat aktif ya. Nah, kalau sekarang saya jadikan kalimat aktif ini ke bentuk pasif, maka dia akan berubah menjadi Halo guys, welcome back to Bukan Sarjana. Kali ini saya akan bahas tentang passive voice dalam bentuk past tense. Kenapa saya bilang dalam bentuk past tense? Karena dalam bahasa Inggris ada banyak sekali jenis kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini adalah kebalikannya dari kalimat aktif. Seperti di bahasa Indonesia ya, kita punya juga contohnya saya memukul anjing. Ini adalah kalimat aktif ya. Nah, kalau sekarang saya jadikan kalimat aktif ini ke bentuk pasif, maka dia akan berubah menjadi anjing dipukul oleh saya. Oke, apa yang berubah dari kalimat aktif ke bentuk pasif ini? Pertama adalah subjeknya atau nama orangnya. Nah, subjek ini adalah pelaku ya, orang yang melakukan suatu tindakan. So, yang berubah adalah subjeknya. Tadinya saya memukul anjing di kalimat aktif, sekarang di pasif. Sayanya diganti dengan anjing ya. Anjingnya ini sekarang objeknya yang tadi berada di kalimat aktif itu berubah menjadi subjek di kalimat pasif. So, sekarang anjing dipukul oleh saya. Kedua, yang berubah di sana adalah kata kerjanya. Tadinya saya memukul. Ya, di sini me ya, transitif. Kata kerjanya berawalan huruf me, berawalan me. Sekarang di kalimat pasif, kata kerjanya akan berawalan di. Dipukul. Tadinya memukul, sekarang dipukul. Kemudian diikuti oleh objeknya. Oke, oleh saya. Ini berubah ya, bentuknya berubah, artinya sama saja. Cuman di sini adalah variasi bahasa. So, dalam bahasa Inggris kita juga mengenal banyak sekali kalimat pasif. Namun saat ini saya akan jelaskan ke kalian kalimat pasif dalam bentuk lampau atau past tense-nya. Kata kerja yang digunakan pada kalimat pasif adalah kata kerja bentuk ketiga. Bukan kata kerja kedua, walaupun ini adalah dalam bentuk past tense ya, kalian jangan keliru. Tapi semua kalimat pasif dalam bahasa Inggris menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Yang nantinya membedakan adalah to be-nya atau kata bantunya. Jadi sebelum kata kerja nanti akan ada kata bantu. Agar kata kerja itu memiliki arti di, memiliki awalan di. Contohnya ya, I was called by him. Saya telah dipanggil oleh dia. Telah di gitu ya, jadinya ya, I was called. Ini adalah salah satu contoh dari past tense itu sendiri. Oke, anyway, sekarang kita lanjut ke materi ya. Nah, sebelum kita lanjut ke contohnya, mari kita cek dulu rumusnya seperti apa. Di dalam past tense, kita mengenal to be, was, dan were. Artinya sudah. Oke, kita berbicara tentang kalimat pasif ya, bukan kalimat aktif. Please garis bawahi. So, rumusnya adalah subjek diikuti oleh was atau were, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, sekarang kalian harus tahu, di dalam bahasa Inggris ada 7 subjek yang akan kita bagi pada kalimat pasif simple past tense ini. Ada I, he, she, it, dan we, you, they. Kenapa saya bedakan menjadi 2 di sana? Karena I, he, she, dan it ini akan menggunakan kata bantu was, atau to be-nya adalah was. Kemudian yang 3, we, you, dan they akan menggunakan to be atau kata bantu were. Kemudian mereka akan diikuti oleh verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. So, apapun kalimatnya, kalau sudah dalam bentuk pasif itu pasti menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kalian gak usah bingung nanti ya. Paham ya sejauh ini? Nah, sekarang kita lanjut ya. Karena sekarang kita sudah bedakan ini ya subjeknya. Yang 7 tadi kita golongkan menjadi 2. Satu ke kata bantu was dan satunya lagi menggunakan kata bantu were. Sekarang kita akan lanjut ke contohnya. Ingat ya, subjek I, he, she, dan it menggunakan to be, was. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Contoh yang pertama adalah I was invited to come to her house yesterday. Ini artinya adalah saya telah diundang olehnya untuk datang ke rumahnya kemarin. Ya, maksudnya adalah saya ini diundang, saya telah diundang. Kapan saya diundang? Kemarin. Nah, karena kemarin itu artinya kejadian ini sudah terjadi kemarin. Sudah terjadi, artinya lampau ya. Bukan saat ini, tapi sudah terjadi kemarin. I was invited to come to her house yesterday.
Ya, saya telah diundang untuk datang ke rumahnya kemarin. Gitu ya. Nah, kenapa di sini menggunakan invited, bukan invite atau mengundang? Invite ini adalah kata kerja bentuk pertama, sedangkan di dalam kalimat pasif kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. So, kata kerjanya harus diubah ke bentuk ketiga dulu. Kalau bentuk pertamanya adalah invite, so kalian harus cari kata kerja bentuk ketiga dari invite ini apa? Yaitu invited, kita tinggal tambah di aja di belakangnya atau they. So, jadinya I was invited to come to her house yesterday. I-nya diikuti oleh was. Ya, I-nya diikuti oleh was, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kalian bisa cek di screen ya, contohnya seperti apa. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 2. He was called by his mom this morning. So, artinya di sini adalah dia telah dipanggil. Kenapa telah dipanggil? Karena called-nya juga dalam bentuk ketiga. Kemudian sebelum called kita menggunakan was. He was called. Dia telah dipanggil. Bukan he called atau he is called, karena di sini adalah past tense ya. So kalian harus hati-hati juga menggunakan kalimat pasif ini. He was called by his mom this morning. Oke? Lanjut ke contoh selanjutnya ya. She was asked to come to take some books. She was asked, ya. She was asked to come to take some books. Nah, di sini juga she was asked. Tetap menggunakan was ya, dan kata kerja ketiga di sini. She was asked. Ask-nya ada akhiran ed di belakangnya. Oke, bukan she was asked gitu. Tapi she was asked to come to take some books. Artinya adalah dia telah disuruh atau dia telah diminta untuk mengambil beberapa buku. Paham ya? Nah, sekarang contoh yang terakhir menggunakan was ya. The book was taken by her this morning. Artinya adalah buku itu telah diambil olehnya tadi pagi. Kenapa the book menggunakan was bukan were? Nah, karena di sini the book-nya sama dengan it. The book itu adalah benda ya, dan ini bentuknya tunggal bukan jamak. So kita harus menggunakan was. The book was taken by her this morning. Was taken. Taken ini adalah bentuk ketiga dari take, yang artinya mengambil ya. Tapi karena di sini formulanya adalah pasif, jadi semua kata kerjanya akan berawalan di, bukan me. Intransitif ya. The book was taken by her this morning. Buku itu telah diambil olehnya tadi pagi. Oke. Nah, itu adalah 4 subjek yang menggunakan was dalam kalimat pasif, simple past ya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk ketiga subjek yang menggunakan were, yaitu ada you, they, dan we. Ini adalah contoh kalimatnya ya. You were told not to go by your mom. You were told not to go by your mom. Nah, di sini beda ya. You were told not to go by your mom. Kamu sudah dikasih tahu atau kamu sudah diberitahu oleh ibumu untuk tidak pergi. Artinya adalah kamu sudah diberitahu ya. Were, jangan pakai you was told. Jangan pakai you was told. Kalian harus menggunakan you were told not to go by your mom. Ya, paham ya sampai di sini? Told-nya ini berasal dari mana? Told berasal dari kata tell. Told ini adalah kata kerja ketiga ya, bentuk ketiga dari tell. Tell, told, told. Yang artinya sudah diberitahu ya, sudah dikasih tahu. Oke, contoh selanjutnya adalah ada they. They were taught by the best English teacher. Mereka telah diajari oleh guru bahasa Inggris terbaik. They were taught by the best English teacher. Mereka sudah diajari ya oleh guru bahasa Inggris terbaik. Ini merekanya sangat beruntung ya, diajari oleh guru bahasa Inggris terbaik. They were ya, sama seperti you ya. They were taught. Taught-nya ini berasal dari kata teach. Kalau kalian cari di kamus ya atau di list kata kerja, bentuk ketiga dari teach ini adalah taught. Artinya diajari ya, karena di sini konteksnya pasif sekali lagi. They were taught ya, bukan they were teach, bukan they are teach, but they were taught. Paham ya? Oke. Contoh yang terakhir ada we were stopped in the mid of our way.
We were stopped. Nah, we were stopped ini maksudnya adalah kita telah diberhentikan atau kita telah di stop gitu ya bahasanya. Kita telah diberhentikan di tengah-tengah jalan atau di tengah perjalanan. We were stopped in the middle of our way. Kenapa were? Karena subjeknya we. So ingat, you, they, dan we menggunakan were. Kemudian kalian ikuti dengan stop yang berakhiran ed. Karena di sini adalah bentuk ketiga dari stop. Oke, paham ya? Ini adalah contoh-contoh kalimat pasif dalam bentuk positifnya. Ya. Itu saja untuk contohnya ya dan penjelasannya. Saya kasih tips ke kalian bagaimana caranya agar kalian bisa mengubah kalimat aktif ke pasif dengan cara yang cepat. Pertama, kalian harus kenali dulu kata kerja ya. Kata kerja itu minimal kalian harus tahu kata kerja yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata kerja yang harus kalian pelajari adalah kata kerja tak beraturan karena ini paling susah. Masing-masing kata kerja akan mempunyai bentuk yang tidak beraturan seperti namanya dan kalian akan sedikit kesusahan untuk mengingatnya karena terjadi banyak sekali perubahan huruf di sana. Seperti took ini ya, seperti taken ini ya contohnya. Jadi ini berasal dari kata take, kemudian bentuk keduanya adalah took dan ketiganya adalah taken. Begitu juga dengan verb ing-nya bila perlu yaitu menjadi taking. Nah, di sini kalian harus belajar kata kerja karena kalian harus menguasai bentuk-bentuk kata kerja khususnya yang tidak beraturan agar nanti kalian tidak salah dalam penggunaan kata kerja khususnya dalam kalimat pasif ini. Kata kerja yang harus kalian tahu adalah kata kerja bentuk ketiga yang nantinya akan kalian gunakan di semua kalimat pasif. Oke? Bisa ya kira-kira? Nah, tips yang kedua adalah kalian harus tahu ya pembagian subjeknya sesuai dengan tenses. Ini adalah tenses simple past tense. Oke, yang artinya adalah kejadian ini sudah terjadi di waktu yang lampau, sudah berlalu. Kalian harus kenali tensesnya, ini bentuk tenses apa, kemudian kalian hafal formula atau rumusnya, agar nanti kalian tidak menukar posisi subjek atau western word dan lain sebagainya, agar semuanya tertata sesuai dengan grammar atau tata bahasanya. Oke, tips yang ketiga adalah sebagian besar dari kalimat pasif ini menggunakan kata by setelah kata kerjanya. Contohnya, I was called by him. Setelah kata kerja ada by, kemudian diikuti oleh nama orang, itu artinya adalah kalimat pasif. So, kalian nggak usah bingung bagaimana cara membedakan kalimat aktif dan pasif. Caranya mudah guys, oke? Nah, itu adalah penjelasan tentang kalimat pasif dalam bentuk simple past tense. Khususnya ini adalah dalam bentuk positif ya, dalam bentuk kalimat berita. Apabila kalian masih punya pertanyaan tentang kalimat pasif, kalian bisa mention di kolom di bawah ini. Jangan lupa juga untuk kalian yang sudah nonton video ini agar kalian like, kalian share juga. Dan untuk kalian yang belum berlangganan sampai saat ini, tolong klik subscribe agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Bukan Sarjana. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bukan Sarjana. Bye.